Halo teman-teman, resep kali ini kita mau bikin nastar. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share ya. Bahan yang kita perlukan hari ini adalah 450 gram margarin, atau kalian boleh campur dengan mentega, masing-masing 2/3 perbandingannya. Kemudian saya pakai tepung gula 165 gram atau gula halus. Kemudian di sini saya pakai vanila bubuk setengah sendok teh. Ini opsional, kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya. 5 buah kuning telur. Tepung terigu protein rendah 500 gram. Kalau tidak ada protein rendah, pakai protein sedang. - 220 gram maizena. Susu bubuk full cream 180 gram. Kemudian di sini saya toppingnya pakai selai nanas ya. Untuk video selai nanasnya ada di deskripsi saya, nanti kalian tinggal klik aja di deskripsi untuk langsung lihat cara pembuatan selai nanasnya. Tahap yang pertama kita lakukan adalah kita mixer mentega, gula halus, sama vanili dulu ya, dengan kecepatan yang paling tinggi. Kita masukin dulu menteganya ke mixernya. Kemudian kita masukkan tepung gula, dan terakhir kita masukin vanili bubuknya setengah sendok teh. Kita campur ya ketiganya dengan kecepatan paling tinggi ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Ini dikocok sampai kira-kira semuanya udah rata dan mengembang ya. Setelah mengembang seperti ini, kita masukin kuning telur ya. Kita kocok dengan kecepatan paling rendah, kocok sebentar aja. Kira-kira sampai dia sudah rata sama adonan, udah kita berhentiin aja. Ini udah selesai ya. Kayak begini hasilnya kira-kira. Nah, sekarang saya mau campurin tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuknya dulu. Jadi di sini saya ayak dulu ya, soalnya saya takut ada gumpal-gumpalan di tepung. Nah, kalau kalian nggak mau ayak juga nggak apa-apa, bisa langsung aja dituang dan dicampur-campur. Tepung susunya kita masukin, saya ayak juga kayak begini. Nah, jadi nanti ada bagian yang agak kasar itu yang nggak tersaring, kita nggak pakai lagi gitu. Jadi kalau kita ayak ini, kita cuma mastiin supaya dia bahannya tidak ada yang menggumpal. Ini udah selesai, kita aduk-aduk. Kalau kira-kira udah tercampur rata, kita mau masukin ya tadi yang tadi kita mixer, adonan yang tadi kita mixer, kita mau campurin ke dalam.
Cuci tangan kita yang bersih, kemudian kita mau ulenin dulu ya adonannya. Jadi kita uleninnya pelan-pelan. Karena tekstur adonan kue kering itu berbeda dengan kue seperti pau atau bahan buat bikin donat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ulenin seperti ini, kita jangan pernah berpikir bahwasannya dia bakalan kalis atau elastis gitu. Kalau ditarik nggak bisa copot gitu. Nah ini beda ya bahannya ya. Kalau untuk kue kering dia cenderung lebih mudah hancur begitu. Tapi kalau misalnya kita udah bentuk kayak gini nih dan dia nggak pecah-pecah lagi, nah adonannya udah bisa dipakai. Kalau diperhatikan dia lembut banget ya, jadi kayak nggak ada pecah-pecah gitu. Nah sekarang kita mau timbang dulu. Saya timbang kira-kira 12 gram. Standarnya itu biasa bikin nastar 8 gram sampai dengan 10 gram aja ya. Jadi saya bikin agak besar hari ini karena saya suka banget sama rasa adonannya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang suka isiannya lebih besar, lebih banyak, ya adonannya dikecilin aja, ditipisin aja gitu, sesuaiin aja sama selera. Ini kita bikin lubang dulu seperti ini, kemudian masukin selai nanasnya. Untuk ngambil selai nanasnya di sini aku pakai lidi ya, begini lidi, jadi lebih gampang. Kita tekan-tekan dulu, baru kita lengketin gini. Kalau udah baru kita puter-puter gini. Nah jadi deh kayak gini ya, halus ya. Ini aku masih kasih tips buat kalian, kalau misalnya kita lagi bikin ini agak lama, terus adonannya sudah mengering, susah dibentuk, itu kalian ulenin lagi ya. Soalnya hangatnya tangan itu bisa bikin adonan kita kembali menjadi lembab. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita baru belajar bikin, adonannya jadi kelamaan karena kita bulet-buletinnya lama. Jadi dia kayak kering gitu, cepat pecah-pecah. Jadi kita ulenin lagi. Ini yang udah saya selesai bentuk. Sekarang saya mau oles dulu ya, pakai olesannya. Di sini saya pakai 4 butir kuning telur, 2 sendok makan minyak makan, 1 sendok makan susu kental manis, kemudian pewarna makanan ya. Ini kita olesin merata seperti ini. Setelah nanti kita olesin, kemudian kita panggang kira-kira 15 menit, kita keluarkan, kita olesin sekali lagi ya, biar warnanya itu tetap cantik. Nah sekarang saya mau panggang dulu ya. Ini kita panggang dengan api sedang ya, saya pakai tangkringan aja. Jadi kalau kalian ada yang oven listrik, boleh pakai oven listrik. Suhunya 150 derajat untuk 15 menit pertama dan 140 derajat untuk 15 menit kedua. Kalau pakai tangkringan, saya pakainya api sedang aja. Saya panggang selama 15 menit. Seperti ini. Jadi dari adonan yang tadi kita bikin itu saya dapatnya sekitar 2,5 loyang. Nah setelah 15 menit nih saya keluarkan. Kayak begini, dia udah agak mengering dari yang lapisan pertama. Sekarang kita mau kasih dia lapisan yang keduanya. Kita olesin lagi ya. Nah sekarang kita panggang lagi. Kalau kalian mau panggangnya nggak terlalu kering, itu kalian boleh panggang sekitar 15-20 menit aja, udah boleh diangkat. Kalau misalnya kalian yang sukanya kering banget, yang agak sampai ke golden brown warnanya, itu kalian panggangnya sekitar 30 menit lagi. Di sini saya panggang agak lama ya. Nah setelah kita panggang sampai kira-kira sudah golden brown, itu nastar kita udah jadi seperti ini ya. Jadi dia agak mengkilat begitu, warnanya cakep. Nah kalau kalian suka dengan resep saya, jangan lupa di subscribe dan di share ya. Terima kasih.